Halo friends, di sini kita punya soal tentang statistika. Daya tahan sebuah TV merek A di sini berdistribusi normal dengan rata-rata 5.000 jam dan simpangan baku 1.000 jam. Kita tanyakan peluang bahwa TV tersebut mempunyai daya tahan antara 5.500 sampai 6.500 jam. Perlu diperhatikan bahwa misalkan kita punya pembacak X yang berdistribusi normal dengan mu di sini adalah rata-rata atau minnya dan sigma di sini adalah simpangan bakunya. Maka perlu diperhatikan bahwa peluang di mana X lebih dari A namun kurang dari B, berarti di sini akan sama dengan peluang di mana berarti di sini untuk masing-masingnya kita kurangi dengan mu lalu kita bagi dengan sigma. Jadi ini peluangnya sama saja. Lalu di sini perlu diperhatikan bahwa ketika X dikurang dengan mu dibagi dengan sigma, jadi pembacak X dikurangi dengan rataan dibagi dengan simpangan bakunya, ini akan menjadi Z, yakni pembacak yang berdistribusi normal baku, yakni pembacak yang berdistribusi normal dengan rataan 0 dan simpangan baku ataupun variansinya adalah 1. Jadi perlu diperhatikan bahwa dalam kasus ini kita diberikan, misalkan di sini X adalah pembacak daya tahan TV merek A dalam jam. Maka di sini perlu diperhatikan bahwa kita punya untuk mu-nya adalah kata daya tahannya yakni 5.000 jam, dan di sini untuk sigma atau simpangan bakunya kita punya adalah 1.000. Maka di sini kita dapat tuliskan bahwa sebenarnya X ini berdistribusi normal dengan rataan 5.000 dan di sini untuk simpangan bakunya adalah 1.000. Maka kita dapat tentukan untuk peluang di mana daya tahannya ini berada di antara 5.500 sampai 6.500. Maka dapat kita tuliskan peluang di mana X-nya ini lebih dari 5.500 namun kurang dari 6.500. Maka ini akan sama dengan peluang di mana berarti masing-masingnya kita kurangi dengan mu lalu dibagi sigma, dan di sini nanti pembacaknya menjadi normal baku. Maka di sini kita punya menjadi 5.500, lalu di sini kita kurangi dengan 5.000, lalu di sini kita akan bagi dengan 1.000, dan di sini kita punya kurang dari pembacak Z, yakni yang normal baku, dan ini kurang dari 6.500 dikurangi dengan 5.000, lalu di sini kita akan bagi dengan sigmanya adalah 1.000. Jadi kita punya seperti ini. Makanya akan sama dengan peluang di mana pembacak Z-nya lebih dari 0,5 namun kurang dari 1,5. Jadi kita punya seperti ini. Maka di sini perlu diperhatikan bahwa untuk yang ini sebenarnya dapat kita tuliskan menjadi peluang di mana pembacak Z-nya ini kurang dari 1,5 lalu kita kurangi dengan peluang di mana pembacak Z-nya ini kurang dari sama dengan 0,5. Karena perlu diperhatikan bahwa Z-nya di sini harus kurang dari 1,5. Berarti ini keseluruhannya. Lalu kita kurangi juga dengan peluang di mana Z-nya ini yang kurang dari sama dengan setengah. Karena Z-nya harus lebih dari setengah. Jadi kita kurangi dengan bagian yang tidak termasuknya. Jadi kalau kita ilustrasikan, misalkan kita punya kurang lebih distribusi normalnya seperti ini, di mana untuk pembacak yang berdistribusi normal baku memiliki rataannya 0. Maka perlu diperhatikan bahwa ketika kita punya di sini, misalkan setengahnya, lalu yang di sini adalah 1,5, maka yang kita ingin cari adalah peluang untuk Z-nya ini berada di area yang ini, yakni di antara setengah hingga 1,5. Berarti perlu diperhatikan bahwa peluang di mana Z-nya kurang dari 1,5 adalah keseluruhannya, sementara untuk bagian yang kurang dari setengah, berarti yang tidak kita hasil ini, yang akan kita buang, di mana ini dinyatakan sebagai pengurangan di mana peluang Z-nya kurang dari sama dengan setengah. Jadi kita punya seperti ini bentuknya. Maka kita dapat melihat sekarang dari tabel distribusi normal baku, perhatikan bahwa di sini kita sudah mempunyai cuplikan tabelnya. Jadi cara membacanya adalah sebagai berikut. Di sini perlu diperhatikan bahwa untuk tanda seperti ini menyatakan ketelitian hingga 2 angka di belakang desimal. Jadi kalau kita punya seperti ini, misalkan 0,6915, ini tak lain menyatakan peluang di mana pembacak Z ini kurang dari sama dengan setengah. Sementara misalkan yang di sini, ini menyatakan peluang di mana pembacak Z-nya ini kurang dari sama dengan 0,5 dan di sini ada tambahan 3 di belakangnya. Jadi kita punya seperti ini. Dan begitu juga untuk yang lainnya. Maka perlu diperhatikan bahwa sebenarnya untuk peluang di mana Z kurang dari 1,5 kita tinggal lihat yang ini saja. Dan perlu kita perhatikan juga bahwa sebenarnya pada distribusi kontinu peluang Z kurang dari sama dengan sesuatu dengan peluang Z kurang dari sesuatu ini akan sama. Jadi sebenarnya peluang Z kurang dari sama dengan setengah sama juga dengan peluang di mana Z-nya kurang dari 0,5. Karena peluang di satu titik adalah 0 nilainya. Jadi peluang di mana Z sama dengan 0,5 tentunya adalah 0.
Maka dalam cakupan kontinu ini yang kita bahas adalah selang atau interval. Jadi ketika kita punya peluang Z kurang dari 1,5, berarti kita ambil yang 0,9332 ini, lalu kita akan kurangi dengan peluang di mana Z-nya ini kurang dari sama dengan setengah, berarti 0,6915. Maka hasilnya akan sama dengan 0,2417. Maka jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Sampai jumpa di soal berikutnya, friends.